Kalau lo perhatiin dengan jujur, tanpa bias optimisme yang sering dijual di media, tanpa filter semuanya baik-baik saja, ada satu pola yang lagi kebentuk pelan tapi pasti. Dan pola ini bukan tipe yang datang tiba-tiba, tapi justru yang paling berbahaya. Karena dia datang diam-diam, nyusup ke kehidupan kita, sampai akhirnya kita baru sadar semuanya sudah berubah. Harga naik, tekanan hidup makin berat, dan pilihan kita makin sempit. 3-4 bulan ke depan, tepatnya di periode April, Mei, Juni, bahkan bisa merembet sampai Juli, ada potensi gejolak ekonomi yang nggak bisa dianggap enteng. Bukan sekedar isu, bukan sekedar rumor, tapi kombinasi dari banyak faktor besar yang saling dorong satu sama lain, seperti domino yang udah mulai jatuh satu persatu. Dan yang bikin ini makin serius, bukan cuma satu penyebab, tapi banyak tekanan yang datang dari berbagai arah sekaligus, geopolitik, kebijakan moneter, hingga arah kekuatan mata uang global. Kita mulai dari yang paling kelihatan dulu, konflik global. Ketegangan antara Iran, Amerika, dan Israel itu bukan sekedar headline berita luar negeri yang lewat begitu saja. Ini punya dampak langsung ke sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu harga energi, terutama minyak. Ketika wilayah Timur Tengah memanas, pasar langsung bereaksi, bukan karena drama politiknya, tapi karena ketakutan akan terganggunya pasokan minyak dunia. Dan begitu minyak naik, efeknya bukan cuma di bensin atau solar, tapi ke semua lini. Logistik naik, biaya produksi naik, harga makanan ikut naik, bahkan barang-barang yang kelihatannya nggak ada hubungannya dengan minyak pun tetap kena dampaknya, karena semuanya terhubung dalam satu sistem distribusi global yang kompleks. Nah, di titik ini, banyak orang masih mikir, ya udah, ini kan cuma siklus biasa. Padahal, yang lagi terjadi sekarang bukan sekedar siklus, tapi tekanan berlapis. Karena di saat yang sama, dari sisi kebijakan moneter global, terutama dari Bank Sentral Amerika atau yang sering kita kenal sebagai The Fed, mereka justru mengambil sikap yang bisa dibilang bertolak belakang dengan ekspektasi banyak pihak. Ketika sebagian orang berharap suku bunga mulai diturunkan untuk meredakan tekanan ekonomi, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka memilih untuk menahan, bahkan membuka kemungkinan tetap tinggi lebih lama dari yang diharapkan. Kenapa ini penting? Karena suku bunga tinggi di Amerika itu ibarat magnet raksasa buat uang di seluruh dunia. Investor global akan lebih tertarik menyimpan uangnya di aset berbasis dolar karena imbal hasilnya lebih menarik dan dianggap lebih aman. Akibatnya, aliran dana dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, bisa keluar. Dan ini yang bikin tekanan ke mata uang lokal, termasuk rupiah, jadi semakin besar. Dan disinilah kita mulai masuk ke efek yang sering diremehkan, tapi dampaknya sangat terasa, penguatan dolar. Ketika dolar menguat, semua yang berhubungan dengan impor jadi lebih mahal. Kita impor banyak hal, dari bahan baku, energi, sampai barang jadi. Jadi ketika dolar naik, biaya itu semua ikut baik. Dan ujungnya, ya balik lagi ke kita sebagai konsumen. Harga-harga naik, daya beli tergerus, dan tekanan ekonomi makin terasa. Sekarang coba kita tarik sedikit lebih dalam lagi. Minyak itu dalam sistem global masih sangat erat kaitannya dengan dolar. Bahkan ada istilah yang sering disebut sebagai petrodolar. Artinya, sebagian besar transaksi minyak dunia dilakukan menggunakan dolar Amerika. Jadi ketika harga minyak naik, permintaan terhadap dolar juga ikut naik. Ini menciptakan efek berantai. Dolar makin kuat, negara lain makin tertekan, dan ketidakseimbangan global makin lebar. Di sisi lain, dunia juga lagi bergerak cepat ke arah digital currency, baik itu dalam bentuk cryptocurrency maupun mata uang digital resmi dari bank sentral. Perputaran uang jadi makin cepat, transaksi makin instan, dan volatilitas makin tinggi. Ini bikin dinamika pasar jadi lebih agresif dibanding sebelumnya. Pergerakan yang dulu butuh waktu berbulan-bulan, sekarang bisa terjadi dalam hitungan hari, bahkan jam. Dan dalam kondisi seperti ini, siapa yang nggak siap, ya bakal ketinggalan, atau lebih parah, jadi korban. Sekarang kita gabungkan semua faktor ini. Konflik geopolitik yang bikin harga energi naik, kebijakan suku bunga tinggi dari Amerika yang menguatkan dolar, sistem petrodolar yang memperkuat dominasi mata uang tersebut, dan percepatan perputaran uang di era digital. Hasil akhirnya, tekanan inflasi yang bisa dibilang tidak biasa. Bukan inflasi kecil yang bisa diabaikan, tapi inflasi yang terasa langsung di kehidupan sehari-hari. Harga makanan naik, biaya transportasi naik, biaya hidup naik, tapi penghasilan belum tentu ikut naik. Dan di titik ini, masalah mulai muncul, bukan cuma di level individu, tapi juga di level perusahaan. Ketika biaya operasional naik tapi daya beli masyarakat turun, perusahaan akan mulai mencari cara untuk bertahan. Dan salah satu cara paling cepat dan paling sering terjadi adalah efisiensi. Dan kita tahu, efisiensi seringkali berarti satu hal, pengurangan tenaga kerja. Inilah kenapa isu PHK massal mulai muncul sebagai kekhawatiran yang realistis, bukan sekedar ketakutan tanpa dasar. Dalam kondisi ekonomi yang tertekan, perusahaan akan lebih berhati-hati, bahkan cenderung defensif. Ekspansi ditahan, investasi ditunda, dan fokus utama adalah bertahan hidup. Dan dalam situasi seperti ini, yang paling rentan adalah mereka yang tidak punya alternatif, tidak punya skill tambahan, tidak punya sumber penghasilan lain, dan terlalu bergantung pada satu jalur saja. Gua nggak bilang ini pasti terjadi ke semua orang, tapi yang jelas resikonya ada, dan cukup besar untuk dipertimbangkan dengan serius.
Karena yang sering jadi masalah bukan krisisnya, tapi ketidaksiapan kita menghadapi krisis itu sendiri. Banyak orang baru panik ketika semuanya sudah terjadi, ketika harga sudah naik, ketika pekerjaan sudah hilang, ketika pilihan sudah semakin sempit. Padahal, waktu terbaik untuk bersiap itu justru sebelum semuanya terjadi. Di titik ini, kita perlu jujur sama diri sendiri. Apakah kita sudah cukup siap? Apakah kita punya cadangan? Apakah kita punya skill yang bisa menghasilkan di luar pekerjaan utama? Atau kita masih terlalu nyaman dengan kondisi sekarang, seolah semuanya akan terus berjalan seperti biasa? Realitanya, dunia nggak berjalan seperti itu. Dunia bergerak, berubah, dan seringkali berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan. Dan orang yang bisa bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling adaptif, yang bisa melihat perubahan lebih awal dan mengambil langkah sebelum terlambat. Mungkin ini saatnya kita mulai mikir lebih serius tentang diversifikasi penghasilan. Bukan berarti harus langsung besar, bukan berarti harus langsung sempurna, tapi mulai dari yang kecil, freelance, bisnis sampingan, atau bahkan belajar skill baru yang punya nilai di pasar. Karena di era sekarang, punya satu sumber penghasilan itu bukan lagi keamanan, tapi justru resiko. Dan bukan cuma soal uang, tapi juga soal mindset. Jangan terlalu bergantung pada stabilitas yang sebenarnya rapuh. Jangan terlalu percaya bahwa aman-aman saja itu akan bertahan selamanya. Karena seringkali, perubahan besar datang justru ketika semuanya terlihat tenang di permukaan. Kita nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia. Kita nggak bisa menghentikan konflik. Kita nggak bisa menentukan kebijakan bank sentral. Dan kita juga nggak bisa mengatur pergerakan pasar global. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon semua itu. Apakah kita memilih untuk cuek dan berharap semuanya baik-baik saja? Atau kita memilih untuk bersiap, walaupun itu berarti keluar dari zona nyaman. Di akhirnya, ini bukan soal takut atau panik, tapi soal sadar. Sadar bahwa ada potensi resiko di depan, dan memilih untuk tidak mengabaikannya. Karena persiapan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda bahwa kita cukup bijak untuk melihat realita dan cukup berani untuk menghadapinya. Jadi kalau dalam beberapa bulan ke depan kita mulai melihat harga-harga naik lebih cepat, tekanan ekonomi makin terasa, dan mungkin ada perubahan di dunia kerja, kita nggak kaget, karena kita sudah melihat tanda-tandanya dari sekarang. Dan lebih penting lagi, kita sudah mulai mengambil langkah, sekecil apapun itu. Akhirnya, gue cuma mau bilang, jaga diri lo, jaga finansial lo, dan jangan nunggu sampai semuanya terlambat baru mulai bergerak. Dunia lagi berubah, dan perubahan ini nggak nunggu siapa-siapa. Tapi kalau kita cukup sadar, cukup siap, dan cukup fleksibel, kita masih punya peluang untuk tetap berdiri, bahkan mungkin berkembang di tengah situasi yang sulit. Kalau lo ngerasa narasi ini relate, ngebuka sudut pandang baru, atau sekadar jadi pengingat buat lebih waspada, lo bisa bantu share ke orang-orang terdekat lo, karena siapa tahu mereka juga butuh perspektif ini. Dan kalau lo mau konten seperti ini terus, yang jujur, kritis, tapi tetap grounded dan realistis, lo bisa dukung dengan like dan subscribe, supaya kita bisa terus bahas hal-hal penting yang sering luput dari perhatian. Kita nggak bisa menghindari badai, tapi setidaknya kita bisa belajar cara tetap berdiri di tengahnya.